Duduk. Mbak, duduk Mbak. Pada teman-teman media sudah berkunjung ke kantor Gerakan Pemuda Ansor ataupun kantor LBH Ansor terkait dengan perkara ataupun case yang sedang ditangani oleh LBH Ansor. Jadi ini ada beberapa mantan karyawan Kim, kurang lebih sekitar 8 orang yang sudah memberikan kuasa ke kita. Kemudian kita sudah melakukan upaya. Yang pertama, kita melaporkan salah satu oknum ataupun pimpinan di perusahaan Kim di Polda Lampung. Bang, ini kan ada 8. Informasi yang kita terima, baik yang langsung informasinya sampai ke saya ataupun keterangan dari teman-teman yang hari ini memberikan kuasa ke kita, ternyata banyak sekali korban yang sama. Bahkan informasi yang kita terima termasuk karyawan aktif hari ini juga status ijazahnya juga dipegang oleh perusahaan. Bang, ini kan sudah membuat laporan saat. Kemungkinan besar yang lain juga akan melakukan pelaporan yang sama ke Polda Lampung. Tapi untuk yang lainnya masih kita kumpulkan terkait dengan bukti yang hari ini dipegang oleh teman-teman, karena ada beberapa juga bukti yang memang itu contoh seperti penyerahan surat ataupun penyerahan ijazah ke perusahaan itu tidak dipegang, kemudian perjanjian kerja dengan perusahaan itu juga tidak dipegang. Ini lagi diinventarisir oleh teman-teman yang memberikan kuasa ke kita. Sama Bang, kasusnya sama seperti yang kita laporkan sebelumnya, ditahan dan minta ditebusan untuk mengambil jasa itu. Kasusnya sama, bahkan yang nyaris menurut kita ini agak sentimen terhadap rekan-rekan karyawan di Kim yang bekerja baru 1 minggu, 2 minggu juga diperlakukan yang sama. Yang 1 minggu tadi berdasarkan keterangan dari teman-teman yang memberikan kuasa ke kita dipinta sebesar 1 juta rupiah. Itu bervariasi berarti, ada yang 500.000 per minggu, ada yang 1 juta atau berapa? Bervariasi, dia tergantung dari seberapa lama kerja. Jadi dihitungnya dia per bulan. 1 bulan dia 500.000, kemudian ada biaya untuk dari karyawan ke perusahaan, biayanya bahasanya untuk biaya training 500.000. Artinya kalau dia bekerja 1 minggu, biaya training 500.000, kemudian biaya untuk penebusan ijazah 500.000. Bang, juga informasinya ada untuk jam kerja itu yang lebih dari 8 jam yang dialami oleh para korban ini. Ada Bang seperti itu? Kalau keterangan dari klien kita ataupun korban yang sudah memberikan kuasa ke kita, ternyata itu juga ada. Bahkan yang seharusnya jam kerjanya itu 8 jam dalam per 1 hari, ternyata fakta di lapangannya ada yang menyampai 11 jam sampai dengan 12 jam kerja. Tanpa hitungan lembur? Tanpa hitungan lembur. Bang, 8 orang klien kita ini sekarang kondisinya gimana Bang? Karena ijazah ditahan kan nih. Otomatis daftar kerja selanjutnya nggak bisa, ini gimana? Orang mau bekerja, salah satu persyaratan formalnya adalah ijazah. Jadi teman-teman ataupun klien kita hari ini kesulitan untuk mencari pekerjaan karena status ijazahnya dipegang oleh perusahaan. Karena setiap perusahaan ketika kita mau mendaftar pekerjaan artinya kita membutuhkan ijazah. Nah, hari ini ijazah itu belum ada satupun yang disampaikan ke klien kita ataupun ke karyawan yang lainnya. Kalau permintaan kita apa sih Bang ke perusahaan atau ke Polda? Yang pertama, permintaan saya selaku kuasa hukum dari teman-teman mantan karyawan Kim terkait dengan laporan di Polda Lampung, kita minta kepada Kapolda Lampung untuk mengusut tuntas terkait dugaan penggelapan ijazah. Karena terkait penggelapan ijazah ini bukan sesuatu lagi yang baru, tapi hari ini kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa kasus yang terbaru. Contoh seperti di Jawa Timur juga sama. Nah, Lampung ini juga sama. Saya minta kepada Kapolda Lampung untuk mengusut tuntas terkait dengan penahanan ijazah yang ada di Kim ataupun di tempat teman-teman bekerja sebelumnya. Kalau saya ini bekerja mulai dari September Pak. 2024 ya? 2024 betul. Sampailah saya tidak bekerja lagi di bulan Mei 2025. Sesudah itu kalau masalah mengundurkan diri itu
saya mengundurkan diri di luar perjanjian atau di luar kontrak. Dan kalau saya mau harus menebus, kalau saya mau ngambil ijazah saya harus menitipkan uang sejumlah 4.500.000 kepada perusahaan. Itu sebelumnya pada saat awal bekerja ada nggak sih omongan dari perusahaan bahwa kalau mau menebus ijazah itu harus bayar uang? Di situ tertulisnya cuma ada 500.000 ya, tidak berkelipatan dengan masa saya bekerja. Jadi kalau misalnya saya bekerja 9 bulan, 500.000 dikali 9 itu sama dengan 4.500.000. Dan saya juga udah berupaya melapor ke Disnaker. Dan dari Disnakernya hanya bisa memediasikan, memperdamaikan antara saya dengan pihak Karang Indah Mall. Namun mereka jadi dipotong itu total yang harus saya titipkan oleh perusahaan, yaitu Rp2.168.000. Artinya masih ada juga gaji yang Masih ada gaji bayar. saya Berapa gajinya itu? 1 bulan. 1 bulan terakhir kerja ya? Iya betul, kurang lebih ada 3 jutaan. Bahasa perusahaan itu yaitu untuk mengganti selisih toko, yaitu seperti barang-barang rusak, barang-barang expired, kurang lebih seperti itu. Saya lapor ke sini bukan hanya ijazah saya aja yang bisa dikeluarkan, tapi ijazah yang karyawan yang masih aktif maupun tidak aktif lagi di perusahaan tersebut. Karena bekal kami dalam bekerja itu ialah ijazah itu Pak. Selama kita sekolah 3 tahun ya itulah bekal kami. Nganggur ini sekarang. Iya Pak. Oke. Bukannya dapat pesangon tapi justru harus dimintain tunggakan gitu ya setelah dipecat ya? Iya, Pak. Berhenti ya. Ya itulah bekal kami bekerja, ya itulah ijazah Pak. Oke. Mbak mulai dari awal masuk kerja itu bulan berapa? Hanya seminggu, cuma seminggu kerja aja, November juga. November. Tapi ijazah sudah ditahan. Iya, ijazah udah ditahan. Terus pas udah mau keluar itu harus bikin surat tanda tangan materai untuk resign sama bayar denda 1 juta. 1 juta. Iya. Dendanya itu tahu buat apa? Kurang tahu saya. Kerjanya kapan? Bulan berapa pas malam tahun baru itu? Malam tahun baru turunin lagi. Nah, ya? Iya bulan Januari juga. Baru seminggu juga. Seminggu. Itu ditahan, Ditahan dipinta uang berapa oleh perusahaan? 1,5. 1,5 juta. Dengan alasan ada disebutkan? Enggak. Upaya dari kita sendiri sudah mendatangi pihak dari Kim sendiri. Tetap tidak mau diberikan. Selama seminggu itu Nggak ada kan? nggak ada sama sekali. Jadi selama seminggu bekerja Nah jadi barista. Terus pas tanda tangan kontrak jadi di kitchen. Lain. Iya lain. Jadi sama kayak Mbak Sama. juga. Mbak di mana awalnya daftar? Di barista, Tapi dipekerjakan di kitchen. beda dari pendaftaran dari awal. Beda. Bang itu.